Saya akan menjelaskan tentang definisi hipertensi. Menurut WHO 2013 dan Ferry 2017, hipertensi atau yang biasa disebut dengan tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik di atas batas normal yaitu 140 mmHg dan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg. Lalu, menurut Fauzi 2014, penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu jenis penyakit yang mematikan di dunia. Dan faktor risiko yang paling utama yaitu faktor usia. Sehingga tidak heran jika penyakit hipertensi sering dijumpai pada usia senja atau usia lanjut. Sedangkan menurut Setiati 2015, hipertensi merupakan tanda klinis ketidakseimbangan hemodinamik suatu sistem kardiovaskular, di mana penyebab terjadinya disebabkan oleh beberapa faktor atau multifaktor, sehingga tidak bisa terdiagnosis dengan hanya satu faktor tunggal. Selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi terjadinya hipertensi. Menurut teori Koalak 2011, terjadinya hipertensi yaitu disebabkan karena perubahan yang terjadi pada bantalan dinding pembuluh darah arteri yang mengakibatkan retensi perifer meningkat. Yang kedua yaitu karena terjadi peningkatan tonus pada sistem saraf simpatik yang abnormal dan berasal dari pusat vasomotor. Hal tersebut dapat meningkatkan peningkatan retensi perifer. Yang ketiga yaitu bertambahnya volume darah yang disebabkan oleh disfungsi renal atau hormonal. Yang keempat yaitu peningkatan penebalan dinding arteriol akibat faktor genetik yang disebabkan oleh retensi vaskular perifer. Yang terakhir yaitu pelepasan renin yang abnormal sehingga membentuk angiotensin 2 yang menimbulkan kontriksi arteriol dan meningkatkan volume darah. Lalu saya akan menjelaskan tentang etiologi hipertensi. Menurut Smeltzer 2013, berdasarkan penyebab terjadinya hipertensi, terbagi atas dua bagian, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Jenis hipertensi primer sering terjadi pada populasi dewasa antara 90% sampai 95%. Hipertensi primer tidak memiliki penyebab klinis yang dapat diidentifikasi, dan juga kemungkinan kondisi ini bersifat multifaktor. Sedangkan menurut Bell, Twiggs, dan Olin 2015, hipertensi primer tidak bisa disembuhkan, akan tetapi bisa dikontrol dengan terapi yang tepat. Dalam hal ini, faktor genetik mungkin berperan penting untuk pengembangan hipertensi primer dan bentuk tekanan darah tinggi yang cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Menurut Ignatavicius, Workman, dan Rebar 2017, hipertensi sekunder memiliki ciri dalam peningkatan tekanan darah dan disertai penyebab yang spesifik seperti penyempitan arteri renalis, kehamilan, medikasi tertentu, dan penyebab lainnya. Hipertensi sekunder juga bisa bersifat menjadi akut yang menandakan bahwa adanya perubahan pada curah jantung. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Kalau boleh perkenalkan Pak, namanya siapa dulu Pak? Nama saya Agil. Oh, Agil. Ya. Tinggal di mana Pak? Saya dari Kendal. Dari Kendal. Sama siapa kesini Pak kalau boleh tahu? Ini saya sama teman diantar. Sama teman. Keluhannya apa ya Pak kesini? Iya, saya tuh dari kemarin tuh ada ngerasa kurang maksimal dia. Ada yang aneh gitu sama tulang bagian saya, bagian belakang. Itu Nyeri di sini. Nyeri. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak apa? Uni bangunan. Di bangunan. Umur Bapak berapa? 48. 48 tahun. Sudah berapa lama Bapak mengalami ini? Nah, kalau nyerinya ini udah 3 bulanan. Oh, sudah 3 bulan ini? Sudah 3 bulanan. Sakit terus. Sebelumnya sudah pernah berobat kemana Pak? Berobat? Belum pernah nih, kalau Pernah. saya itu cuma beli obat-obat itu di apotek itu. Oh, cuma minum obat anti nyeri aja ya? Iya. Oh, iya sudah Pak. Kalau gitu, mari kita periksa. Iya. Tinggi badan Bapak 170 kilo ya Pak. Berat badan Bapak 91 kilo. Indeks imun tubuh Bapak 38,2 mili persegi. Sekarang saya tensi Pak ya.
hipertensi bapak, tekanan darah bapak 170/80, kurang normal ya Pak. Kurang normal. Sekarang denyut nadinya Pak ya. Denyut nadinya 92/menit/detik. Sekarang suhu buka dulu ya. Jadi apa mau ditaruh di teteknya? Di teteknya. Oh normal 36. Sekarang saya cek pernapasan bapak ya. Tangan bapak begini, seperti ini. Ya. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Lagi. Hembuskan. Ya, nggak apa ya. Yang selanjutnya adalah penata laksanaan pasien dengan metode breathing exercise. Yang pertama adalah deep breathing. Posisikan pasien tertelentang, lalu pasien disuruh tarik nafas dan hembuskan secara pelan-pelan. Coba Pak, tarik nafas dalam-dalam, terus dihembuskan secara pelan-pelan. Terus yang kedua adalah diafragma breathing. Posisikan pasien dengan tertelentang, pasien disuruh menghirup nafas dalam-dalam, terus nanti kita memegang diafragmanya atau di perutnya. Coba Pak, hembuskan pelan-pelan. Ketiga adalah forced deep breathing, yaitu memposisikan pasien tertelentang, terus pasien disuruh narik nafas dalam-dalam, terus cara menghembuskannya pasien disuruh mencucu seperti meniup balon. Coba Pak, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Yang selanjutnya adalah tes sensibilitas. Ini yang panas dan ini yang dingin. Saya coba tes di area yang sehat terlebih dahulu. Ini panas apa dingin, Pak? Dingin. Ini Panas. terus yang selanjutnya saya akan mengetes pada area yang sakit. Geser dikit Pak. Ini panas apa dingin, Pak? Dingin. Ini Panas. yang selanjutnya adalah dengan metode infrared. Arahkan IR ke bagian otot yang spasme dengan jarak 15-20 cm dan dengan waktu 10-20 menit. Contohnya seperti ini. Bayangkan saja ini IR. Terus tanyakan kepada pasien apakah merasakan panas, pusing, atau kurang nyaman. Gimana Pak rasanya? Pusing nggak? Enggak Pak. Kalau panas? Hangat. Hangat. Iya. Terus kurang nyaman atau gimana Pak? Udah nyaman. Dan yang selanjutnya adalah latihan home program. Latihan home program itu dibagi 4. Yang pertama adalah latihan siku, yang kedua elevasi lengan, yang ketiga adalah latihan ekstensi lengan, dan yang keempat adalah latihan jalan di tempat. Dan yang pertama adalah latihan siku. Pasien disuruh berdiri seperti ini, terus tangannya dikatupkan ke arah dada seperti ini. Coba. Lalu luruskan ke arah depan seperti ini. Dilakukan sebanyak 10 kali. Coba.
Coba. Untuk yang kedua adalah latihan elevasi lengan. Pasien suruh berdiri seperti ini, terus lengkupkan tangan ke arah dada seperti ini, Pak. Lalu arahkan ke atas seperti ini. Lakukan sebanyak 10 kali. Coba. Yang ketiga adalah latihan ekstensi lengan. Pasien suruh berdiri dengan siku menekuk ke arah dada seperti ini. Terus lengan diarahkan ke samping pinggang seperti ini. Lakukan sebanyak 10 kali. Silahkan, Pak. Yang keempat adalah latihan berjalan. Posisi pasien berdiri seperti ini, dengan kaki membuka selebar bahu. Nah, seperti itu. Dengan satu lengan ditekuk ke depan seperti ini. Terus setelah ditekuk ke depan, angkat satu kaki untuk menekuk lutut, satu kaki seperti ini. Seperti itu. Terus ayunkan tangan dan kaki untuk membantu keseimbangan bapaknya. Lakukan 10 kali. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Erko Yoda Putra dari Universitas Widyausada Semarang. Di sini saya akan jelaskan tentang edukasi dan evidensi tentang hipertensi. Edukasi dalam menguasai kesehatan hipertensi variatif, terutama untuk mencegah hipertensi dengan mengubah gaya hidup. Seperti diketahui, riwayat hipertensi sebelumnya berhubungan dengan peningkatan risiko hipertensi saat induksi anestesi dan hipertensi intraoperatif. Upaya pengendalian tekanan darah dengan mengubah gaya hidup penting untuk dilakukan pasien hipertensi dalam kehidupan sehari-hari ataupun menjelang operasi. Saya merekomendasikan prevensi seperti The Seventh Report of the National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7). Dan ini cara-caranya untuk mengurangi hipertensi. Penurunan berat badan. Yang kedua, batasi konsumsi alkohol tidak lebih dari 30 ml pada pria dan 15 ml pada wanita setiap harinya. Kurangi konsumsi natrium tidak lebih dari 100 gram. Berhenti merokok dan kurangi makanan yang berlemak serta tinggi kolesterol untuk kesehatan jantung. Lakukan olahraga setiap hari 30 sampai 60 menit secara rutin. Seterusnya meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan. Yang terakhir, kontrol tekanan darah secara teratur dan mengkonsumsi obat antihipertensi sesuai dengan anjuran dokter. Terima kasih.